Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang bertema komunikasi dan gender, mata kuliah komunikasi antar manusia yang diampu oleh Bapak Lukman Hakim. Berikut penjelasannya. Di sini kami mengambil kasus komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Di dalam komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, kita tidak terlepas dengan adanya hubungan. Dalam sebuah hubungan, di dalamnya kadang terkait dengan adanya perbedaan. Nah, perbedaan tersebut biasanya didapat dari gaya atau perbedaan komunikasi di antara perilaku laki-laki dan perempuan. Nah, pengaruh perbedaan tersebut membawa kata pada konsep gender yang merupakan hambatan dari komunikasi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu gender. Jika kita mendengar gender, pasti seringkali muncul di pikiran kita yaitu jenis kelamin atau seks. Padahal pengertian keduanya itu berbeda. Perlu kita ketahui bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki atau perempuan yang lebih mengacu pada sifat yang melekat pada diri jenis kelamin tersebut, yang terbentuk pada sosial budaya dalam masyarakat. Contohnya, seorang laki-laki identik dengan ranah publik dan kuat, seperti seorang laki-laki yaitu pekerja, dan seorang perempuan yaitu lemah lembut dan mempunyai karakter sebagai ibu rumah tangga. Nah, karena gender itu bisa dikatakan sudut pandang tentang karakter, sifat, bawaan baik laki-laki atau perempuan sesuai dengan keadaan mereka, maka ada kemungkinan seiring dengan waktu atau keadaan, hal tersebut mungkin akan berubah. Berbeda kaitannya dengan seks atau lawan jenis yang lebih ke arah biologis dan bersifat kodrati, seperti kita diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan dan akan mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan. Katanya, dengan gender atau seks itu tadi, ada perbedaan gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Lailatus Suaibah. Kaitannya dengan gender tadi yang sudah dijelaskan oleh Hanif Maisita, ada perbedaan gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan atau sifat feminin and maskulin. Perbedaan tersebut terjadi karena keadaan biologi salah satunya. Perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan itu cenderung berbeda. Jika susunan dan struktur otak pada perempuan itu lebih terkait dengan komunikasi, beda halnya dengan laki-laki yang struktur dan susunan otaknya itu bisa tersusun secara jelas dan tegas mengenai informasi yang rapi. Oleh karena itu, mengapa perempuan itu cenderung mengekspresi emosinya itu dengan cara berkata atau biasanya dengan curhat dengan temannya, berbeda dengan laki-laki yang ekspresi emosinya bisa diungkapkan tidak harus dengan curhat. Dari segi sifat maskulin dan femininnya, feminin ini lebih berkomunikasi dengan menggunakan rasa dan serta ingin dimengerti, sedangkan si maskulinnya lebih menggunakan ingin mencari solusi dan to the point. Seperti bisa kita lihat kalau perempuan itu biasanya suka basa-basi dan bertele-tele, sedangkan laki-laki ia suka langsung dan tidak suka bertele-tele. Hal tersebut bisa dilihat juga dari segi verbalnya. Perempuan cenderung banyak berbicara mengenai hal-hal pribadi, sedangkan laki-laki cenderung pembicaraannya ke hal-hal yang lebih publik. Kalau dari segi nonverbalnya, itu perempuan bisa dilihat dari cara berbicaranya. Biasanya perempuan lebih ke menjaga pandangan dan juga
manggut-manggut dan juga seringkali bergumam, sedangkan laki-laki ia lebih ke menjadi pendengar setia dan juga ingin terkesan kabur dan juga menjaga kata-katanya. Nah, untuk menghindari hambatan dari perbedaan tersebut, yang harus dilakukan adalah dengan saling menghargai atau mengerti perbedaan komunikasi tersebut, atau juga bisa dengan mengarahkannya dengan pesan yang lebih ke to the point. Kalau kaitannya dengan perbedaan komunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda, ada juga yang setara, itu tergantung dengan konstruksi yang dibangun di masyarakatnya, di mana mereka tinggal. Budaya sosial juga mempengaruhi komunikasi tersebut. Seperti contoh budaya patriarki, di mana laki-laki itu menjadi pemimpin. Nah, hal tersebut bisa saja berubah seiring dengan keadaan waktu dan perubahan keadaan situasi. Bisa saja perempuan menjadi pemimpinnya. Hal tersebut juga berpengaruh dalam komunikasi. Nah, dari beberapa sedikit penjelasan tadi, kira-kira bisa diambil kesimpulan bahwasannya laki-laki dan perempuan itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Namun, ada juga yang menganggapnya setara, itu terkait dengan kondisi budaya serta konstruksi yang dibangun di tempatnya, masyarakatnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.